satu apa namanya, satu Excel ya, Excel yang kemarin sudah kita hitung bersama-sama. Nah, sebelum ini tadi saya sudah mencoba apa namanya, menghitung. Jadi untuk ini pengolahan nilai itu ada dua acuan ya, ada dua acuan. Itu di situ sudah saya masukkan ada PAN, ada PAK, PAN dan PAK. Ini istilah yang biasanya dipakai dalam evaluasi pendidikan ya. PAN itu penilaian dengan acuan norma, sedangkan PAK ya mungkin bisa dicatat ya, penilaian dengan acuan norma. Norma artinya apa? Kita menentukan normanya dulu. Seperti yang sudah kita lakukan yang lalu, norma itu kita hitung dengan menggunakan deskriptif statistik seperti ini. Jadi kita menghitung min, paling tidak dua ini ya, min dan standard deviation. Itu kita hitung, kita cari. Ini untuk parameter tolak ukur menghitung nanti normanya seperti apa. Nah, dari sini kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus kurva normal ini ya. Jadi untuk A itu adalah minimum, batas bawah A itu M min plus 2 kali standar deviasi. Kemudian kemarin dihitung ketemunya 73,91. Nanti kalau nilai ini berubah, nilai-nilai siswa atau mahasiswa ini berubah, ini akan berubah juga. Nanti kita simulasikannya. Kemudian untuk B itu rumusnya adalah min plus 1 kali standar deviasi. Kemarin kita hitung ketemunya 70,27. C itu adalah min plus minus 1 standar deviasi. Jadi nanti kita hitung minusnya aja, minus 1 standar deviasi. Kemudian untuk D itu minus 2 standar deviasi. Di bawah itu E. Nah, intervalnya kemarin sudah kita hitung. Ya, untuk A itu antara 73,91 sampai 100. Ya. Kemudian untuk B 70. Jadi ini batas bawah, kemudian di B itu menjadi batas atas. Dikurangi 0,01, maka untuk B itu 70,27 sampai 73,90. C 62,98 sampai 70,26. D 5934 sampai 6297. Di bawah ini 5933 itu E. Ini norma yang kemarin sudah kita hitung ya, sudah kita berdasarkan nilai ini ya, sudah kita hitung berdasarkan nilai yang dihasilkan oleh siswa ini. Ini namanya penilaian dengan acuan norma. Jadi normanya, kaidahnya, ketentuannya kita buat dulu. Setelah ketemu, maka baru kita masukkan ke sini, ya, ke sini ini. Kemarin rumusnya adalah pakai if ya. Kalau nilai akhir untuk Rina itu lebih kecil dari sel O5, O5 itu ini, lebih kecil dari sel O5, maka tulislah E. Jika nilai akhir Rina itu lebih kecil dari O4, tapi lebih besar dari O5, tulislah D. Dan seterusnya. Ya, ini perintah itu bahasanya seperti itu. Sinteksnya seperti itu. Nah, setelah kita perintahkan, maka keluarlah dia P. Kenapa? Karena nilai akhir Rina itu 73,75. 73,75 itu ada di sini nih. Ya. Mendekati 73,90 sebenarnya. Karena 7375 ke 7391 untuk dapat A itu dia sebenarnya butuh sekitar berapa nih? 16 ya. 16 poin, 0,16. Itu sudah A. Nah, dalam kuliah saya, ini yang harus diperhatikan baik di kuliah ini maupun di kuliah yang lain, itu ini sangat menentukan ya. Jadi coba kita simulasikan ya. Bagaimana Rina ini bisa naik menjadi A ya di sini. Dia kan hanya tinggal 0,16 ya, sangat-sangat kecil. Seandainya tugas dia itu tidak 70, tetapi nilainya 80, mungkin pekerjaan lebih bagus itu dia udah dapat A itu.
Ya, udah dapat A. Ya. Nah, karena tugasnya, mungkin tugas ini ada 3, ya, ada 3 tugas, dia ngumpul 2, lalu bagus, tapi karena pembaginya 3 dari 2 kan lalu jatuhnya rendah gitu ya. Dikatakanlah 70 kali 3, 210, bagi 3 itu masih 70. Tapi kalau dia hanya ngumpul 2, maka 2 kali 70, ya kan, 140 bagi 3, ketemunya hanya 60,33. Nah, jatuh dia di sini. Di kemungkinan besar dia ngumpul 2 tugas, ya kemungkinan besar ya, 2 tugas, dua-duanya dapat nilai 80, padahal mestinya dia mengumpulkan 3 tugas. Sehingga ketika dibagi di sini, itu ketemunya hanya dapat 70. Nah, dengan melihat tadi ya, kalau ini kembali ke yang tadi, dia kan dapat 73,75. Nah, kita lihat di sini, di sini ya, di kelas intervalnya, 73,75 itu kan dekat sekali dengan 73,91 kan, untuk minimal dapat A gitu. Nah, ini kita coba analisis kenapa gitu ya, kenapa terjadi seperti itu. Ternyata Rina ini hanya mengumpulkan 2 dari 3 tugas. Ya. Nah, tolong nanti tugas-tugas yang belum selesai segera dicek, diselesaikan, jangan sampai nanti sudah merasa mengerjakan tugasnya udah benar, tapi gara-gara kurang satu atau kurang lengkap, nilainya jadi jatuh dan nanti nilai akhirnya itu nyaris gitu ya. Seperti ini kan nyaris ini, ya nyaris. Kalau yang lain tuh lumayan jauh gitu ya. Misalnya seperti 6575 itu udahlah, itu jauh. Tapi untuk ke B, 65,75 untuk dapat B itu masih jauh juga ya, karena B itu minimal 70,27. 70,27. Jadi dia masih butuh sekitar 5 poin gitu ya. 5 poin lebih untuk bisa mendapatkan B. Untuk A jauh banget. Ini DC. Jadi kita lihat coba misalnya ya. Nah, ini kasusnya mirip 73 ya, safety. Jadi yang deket-deket kayak gini kan sayang banget gitu ya. Jadi kalau nilai dia naik dikit aja dia udah pasang. Misalnya untuk safety ya. Seandainya dia ujian akhir ya, tugas yang dikumpul untuk ujian akhir. Dia dapat 75 saja misalnya ya. Dia udah dapat A itu. Ya. Jadi hanya menaikkan 0,05 poin, dia sudah naik dari B ke A. Ya. Ngerti ya? Jadi dengan model seperti ini, ya, pendekatan statistik ini memang kedisiplinan mengumpulkan tugas itu menjadi sangat penting. Karena itu akan membedakan satu level, satu interval ke interval di atasnya. Dari interval B ke A itu mungkin hanya butuh, tidak semuanya, tidak harus ngulang tugasnya diulang semua, tes diulang, UAS, enggak. Satu aja mungkin seperti ini sudah nyaris kan. Jadi seandainya dia ini UAS-nya itu lebih bagus tugasnya, karena dengan saya kan tidak ada ujian, adanya hanya tugas. Seperti nanti statistik ini kan tugas akhirnya untuk ujian akhir, kalian saya minta untuk menghitung ya ini yang kita bicarakan ini, ya. Dan nanti akan ada hitungan dengan SPSS. Jadi minggu depan kita akan belajar SPSS. Kalau nggak cukup nanti kita 2 kali pertemuan SPSS. Nah, itu hasil olah data dengan SPSS itu nanti dikumpulkan. Ya. Jangan sampai salah, jangan sampai tidak ngumpul. Ya. Karena ini akan sangat menentukan dari satu interval nilai, satu kelompok nilai ke kelompok nilai dasar. Jadi kalau kita simulasikan, seandainya dia dapat 75 saja ya, untuk tugas akhir, maka dia udah dapat lain. Meskipun hanya ya dekat-dekat batas bawah, tapi kan nggak masalah gitu. Dia A. Karena yang muncul di portal, yang muncul di KS itu kan ABCDE, bukan angkanya ini nggak muncul. Ini ada di back office, sebenarnya ini di hidden gitu ya, disembunyikan, karena orang luar nggak akan tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Yang diketahui oleh orang luar, misalnya oleh orang tua itu hanya ABCDE gitu. Nggak akan tahu A-nya berapa. Jadi A itu apakah dia dapat 74 atau dapat 100, itu A sama, A-nya sama. Baik, sampai di situ udah jelas ya. Kita menghitung nilai
dengan pendekatan norma. Kita menghitung norma, nilainya kita masukkan dulu, kemudian kita hitung nilai akhirnya secara proporsional. Jadi kemarin sudah saya sampaikan ini bobotnya berbeda-beda, tugas itu 20%, kemudian UTS 35 dan ujian akhir 40. Ya. Setelah kita hitung, kita mendapatkan nilai akhir berdasarkan proporsi ini, persentase ini. Setelah nilai akhir kemudian kita hitung, ya, kita hitung normanya. Norma itu mulai dari standar mulai dari deskriptif statistik, ya, sampai ke menghitung ke intervalnya, kelas intervalnya. Jadi kita menghitung berapa sih batas minimal A, B, C, D. Kalau pasti minimalnya 0. Itu minimal. Yang dihitung nanti dia 1 poin di bawah D. Jadi yang kita itu hanya D, C, B, dan A. Karena E itu pasti di bawah E itu pasti di bawah D, dan A itu pasti di atas D. Di atas B. Oke, itu normanya seperti ini. Ini makanya disebut dengan penilaian dengan acuan norma. Penilaian acuan norma ini sangat-sangat menolong, ya, terutama nanti kalau ada yang jadi guru ya di sekolah itu, biasanya untuk nilai rapot itu ya, itu kan harus minimal KKM gitu. Nah, saya sudah sering melakukan pendampingan di sekolah tentang masalah-masalah ini, bahkan pernah saya teliti juga. Jangan sampai nanti guru ini tidak punya alasan, tidak punya argumentasi ketika sebenarnya nilai siswa ini 4, tapi kemudian dirapot jadi 7 misalnya. Ya, jadi nggak boleh kalau tidak ada argumentasi atau penjelasannya. Kenapa nilai ini setelah dihitung sampai di sini itu misalnya 4, ya, nilai akhirnya 4, tapi dirapot atau ini misalnya ya, misalnya ada kasus misalnya Rukmi ya, Rukmi itu nilainya 65. Ya. Kalau sudah dihitung dari semua tugas atau nilai yang dikumpulkan, mestinya yang masuk rapot kan ini ya 65. Tetapi di sekolah itu kan ada ketentuan soal KKM, kriteria ketuntasan minimal. Misalnya ditentukan 70. Nah, karena guru ini, kamu udah dihitung namanya, gimana ya ke 70-nya? Biasanya remedi. Nah, remedi udah habis waktunya. Nggak mungkin anak-anak dipanggil untuk remedi. Lalu ya sudahlah. Lalu dinaikkan jadi 70. Nggak boleh. Ya. Kenapa? Seperti yang tadi saya sampaikan, saya beri contoh di sini simulasinya ya. Ini nilai ini nggak boleh diubah oleh guru. Nggak boleh diubah. Karena begitu mengubah satu nilai, itu nanti akan berpengaruh terhadap yang lain. Kenapa? Karena ini dasarnya dari norma yang sudah kita hitung. Coba misalnya gini. Misalnya, waduh ini kasihan ini, misalnya ya, pakai kasihan gitu. Waduh Rita ini kasihan nih, dapat C. Atau ada yang kasihan lagi enggak? Oh ada nih, Sri Handayani dapat D. Kasihan ya. Tuh dinaikin aja nggak apa-apa tuh, dia nggak ada yang tahu nih. Ya, jadi di rumah diam-diam menaikkan nilai. Si ini. Naikin 70. Masih C. Wah ini naikin lagi 70. Masih C juga ya, gimana ya ini? Waduh, gimana? Oh sudah ini naikin lagi, berarti naiknya jangan tanggung-tanggung, 80 deh. Nah udah naik jadi B, ya sudah. Tapi dengan cara seperti itu, ya, dengan cara seperti itu, kita sudah melakukan sesuatu yang tidak adil sebagai guru. Gitu ya. Tidak adil. Kenapa? Karena hanya berlaku hanya satu orang. Ya. Yang lain nggak dinaikin. Yang lain nggak dinaikin. Ya. Jadi keadilan itu seperti itu. Jangan kita memanipulasi nilai hanya karena alasan-alasan yang tidak bisa dibenarkan ya oleh semua orang lah, bukan oleh, dan terutama dari sisi moralitas agama gitu ya, bisa dibenarkan. Tidak ada argumentasinya gitu. Nggak boleh ya. Nah, cara yang pendekatan yang bukan cara ya, pendekatan yang bisa memberikan landasan untuk kita berargumentasi ketika kita memodifikasi nilai untuk mencapai KKM itu dengan norma ini, dengan norma ini, dengan norma ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita ubah, kita ganti normanya dari misalnya
ini persentil ya. Jadi 100% kita turunkan menjadi kuartil misalnya. Itu nanti akan otomatis ini akan naik. Misalnya begini. Untuk A itu kan minimal M plus 2 standar deviasi. Nah, kalau standar deviasinya itu kita pakai separuhnya aja. 3,64 ini kita pakai separuh. Berarti kan ini bukan 2, separuh dari 2 itu adalah 1. Maka nanti A itu minimal sama dengan ini, 70,27. Nah, ini udah ada 4 orang ini. Jadi dia akan turun dengan sendirinya. Kalau normalnya diubah. Jadi normalnya tidak utuh 21, tapi mulai dari plus minus setengah standar deviasi, plus setengah standar deviasi, plus 1. Jadi kita menggunakan separuhnya. Gitu. Dengan cara itu, kita tidak usah mengubah ini. Ya, kita hanya mengubah di norma ini. Otomatis nanti dia akan naik gitu ya. Akan naik. Dan kalau itu nanti dikonversi ke KKM, otomatis akan memenuhi KKM semua. Oke, itu yang pertama ya, dengan norma. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang kedua dengan acuan kriteria, ya, PAK kriteria. Jadi singkatannya PAK, penilaian dengan acuan kriteria. Maksudnya apa? Sekolah sudah menentukan atau perguruan tinggi menentukan. Kalau di UST kan seperti ini kriterianya. A itu minimal 90, A minus 80 sampai 89, ya. B plus 75 sampai 79 dan seterusnya ya. Jadi ini kalau dibuat intervalnya, nanti di sini akan keluar ini pindah ya. Jadi kalau dibuat intervalnya kan A itu 90, siapapun dapat 90 sampai 100 itu A. Kemudian B itu 80 sampai 89. Kemudian B plus 75 sampai 79. Kemudian B itu 68 sampai 74. Kemudian B minus 64 sampai 67. C plus 60 sampai 63. Ini pendek banget. Kemudian C itu 56 sampai 59. D 40 sampai 55. Di bawah 39 sampai 0 itu otomatis. Jadi seperti ini. Ini gambaran intervalnya ya, kelas intervalnya seperti ini. Ini 2ST ya, itu namanya kriteria. Jadi dosen hanya ngikutin ini aja, ngikutin apa yang sudah ditentukan itu. Lalu dan kalau di portal ini kan sudah tinggal dimasukkan aja. Jadi di portal itu dosen hanya memasukkan proporsinya, ya, proporsi. Misalnya tugas itu berapa persen, lalu ini berapa, ini hanya itu aja. Selebihnya nanti yang akan mengolah itu server ya, komputernya, bukan dosen. Jadi kalau nilainya jelek itu ya itu di server sih sebenarnya. Jadi di sini nggak muncul normanya ya, nggak muncul means dan standar deviasi. Jadi di dosen hanya sudah dibagi ini loh, minimal seperti ini. Ini namanya kriteria. Jadi ada norma, ada kriteria. Di sekolah saya kira juga ada ya kriteria itu, misalnya KKM gitu kan, kriteria ketuntasan minimal itu 75 ya. Jadi B plus itu udah, tapi kalau masih B ke bawah itu harus remedi atau harus perbaikan.
Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita sekarang akan menghitung berapa sih jumlah. Kita masukkan di sini dulu ya. Dengan pan hasilnya seperti ini. Dengan pan hasilnya seperti itu. Sorry. Lalu dengan itu 70 ya. Ya. Dengan pan seperti ini, bagaimana kalau kita hitung dengan pak ya, PAK? Rumusnya perintahnya lebih panjang karena jumlah nilainya lebih banyak. Jadi sama seperti ini, cuma karena nilainya lebih banyak. Ini ada 9 nilai. Di sini kan ada E ya, di bawah D itu ada E, ada 9. Sementara di sini hanya 5. Maka perintah di sini juga panjang. Ya. Panjang, jadi tinggal ditambah aja. Kalau kan ini mau dihitung ini ya, sel ini kan. Kalau nilai akhir untuk Rina itu lebih kecil dari ini, dari kriteria ini, nilainya 39 ke bawah, maka tulislah E. Maksudnya begitu. Kalau lebih kecil dari ini, tulislah D. Lebih kecil dari ini, tulislah C dan seterusnya. Ini sama seperti yang di sini kemarin. Hanya ditambahkan aja beberapa nilai di sela-selanya itu kan. Di ED sama, kemudian C dan C plus ini tambahkan, B minus tambahkan karena B-nya sudah ada, B plus tambahkan, A minus tambahkan. Ya, ada 4 nilai yang ditambahkan di antara nilai-nilai yang kemarin sudah kita buat. Ya. Jadi kita kerja dengan Excel caranya begitu ya. Jadi nggak usah dihafalin gitu rumusnya karena ini kan tidak tiap hari kita pakai ya. Tinggal kita copy aja dari sini, kemudian ditambahkan aja. Tambahkan nilai-nilai yang belum ada. Di sini ini kan udah ada 5 ya. Ada E, ada D, ada C, ada B, ada A. Tinggal ditambahkan aja. Yang baru itu kan C plus di atas C ya. Jadi di sini nanti tambahkan if satu lagi. If ketiga lebih kecil dari ini, tulislah C plus. Dan seterusnya gitu ya. Nanti ini akan saya share supaya nanti rumusnya bisa dilihat juga ya. Jadi setelah selesai ini nanti kita hitung, saya share filenya supaya kalian nanti bisa melihat rumusnya atau perintahnya seperti apa. Jadi nggak usah khawatir ya, nanti akan saya share di grup. Nah sekarang setelah ketemu ini, kita tinggal copy aja ke bawahnya. Kemarin masih ingat caranya ya, kita klik di sini, keluar plus. Kalau nggak di situ kan plusnya tebal ya. Kalau di sini tinggal plus kecil hitam, tarik ke bawah, itu mengcopy, lepas di situ. Nah, sekarang nilainya beda kan? Ada B minus, ada C plus, ada B, C plus ya. Jadi lebih bervariasi. Tidak akan sama dengan ini. Jadi kalau kriterianya lebih teliti, lebih intervalnya dibagi lagi, itu nanti akan muncul variasi nilai yang lebih banyak. Ya, variasi nilai yang lebih banyak. Sementara kalau dengan 5 nilai ya seperti ini aja. Jadi ini perbandingan antara PAN dan PAK TK. Jadi ada yang naik seperti ini naiknya dari D menjadi C plus. Ini naik dari C menjadi B plus. Naik C dari C plus. Ini ada yang tetap dan jadi semuanya naik. Ada yang tetap, ada yang naik. Jadi lebih menguntungkan. Ini cara yang lain ya, cara yang lain untuk menggunakan statistik ya, dalam pengolahan nilai apabila kita memang dalam situasi yang tidak menguntungkan gitu. Dan ini tidak perlu mengubah nilai aslinya gitu. Nilai hasil penilaian tugas, ulangan dan sebagainya. Yang diubah hanya ininya aja, kriterianya. Jadi dari norma ke kriteria, kriterianya lebih detail, ya, maka nanti otomatis akan ada perubahan. Ya.
Cuma sayang tidak ada yang dapat A- karena A- 80 minimal. Ini kemarin kalau kita lihat tertingginya kan 73,75. Jadi nggak ada yang dapat A-, apalagi A ya. Dan minimumnya 61,25. Oke, jadi sampai di sini kita sudah belajar untuk mengolah nilai yang sama, tapi diolah dengan dua pendekatan yang berbeda menghasilkan nilai yang berbeda. Nilai angkanya sama, ya, nilai angkanya sama, tapi nilai hurufnya akan berbeda karena perbedaan pendekatan dalam menentukan perhitungan konversinya, ya, konversi dari standar 100, ya, standar 100 ke standar 5 atau ke standar 9. Oke, sampai di situ kira-kira udah bisa dimengerti ya? Atau mungkin ada pertanyaan? Bisa. Oke, baik. Nanti tinggal latihan aja ya, nanti latihan. Untuk tugas akhir nanti pakailah nilai yang sudah kalian peroleh dari sekolah. Ya. Kemudian dihitung dengan norma. Norma itu dengan 5 ini, standar 5. Kemudian menggunakan rumus ini. Ya. Rumusnya nanti ini aja. Ini rumus yang secara internasional diterima ya, untuk kurva normal itu. Ya. Meskipun tadi boleh saja kita menggunakan pendekatan yang lain, misalnya ini bukan 1 tapi setengah ya. Kalau di sini setengah, maka di sini akan setengah juga. Jadi yang semula means kurang 2 standar deviasi, di setengahnya kan jadi means kurang 1. Nah ini means minus setengah standar deviasi, ini means plus setengah standar deviasi, ini means plus 1 standar deviasi. Itu variabilitasnya ya. Jadi boleh saja sih normanya kita ganti-ganti gitu. Tapi kalau situasinya memang mengharuskan seperti itu. Kalau normal nggak perlu. Normal seperti ini. Ini kurva normal. Maka nih norma ini disebut norma untuk kurva normal. Kurva normal itu kalau digambar kayak apa? Kanan dan kirinya itu sama. Bidang di kanan dan kiri means itu sama. Jadi kalau kita menggambar kurva itu bidang yang di plus ya, 0 ke kanan itu kan plus ya, 0, 1, 2 itu besarnya sama dengan yang ke kiri minus ya, minus 1, minus 2, minus 3 sama. Jadi kurvanya seperti itu namanya kurva normal. Baik, sekarang kita akan menghitung frekuensi ya, frekuensi atau berapa kali sih nilai-nilai ini muncul, sehingga nanti kita akan bisa membuat kurva. Nah, untuk menghitung frekuensi kita misalnya seperti ini ya. Berapa sih yang dapat nilai A? 0. Dapat B, udah 4 dan seterusnya. Perintahnya apa? Count if. Jadi kalau kita hanya mengubah dari angka ke huruf, ya, itu kita pakai if, conditional. Ya. Tapi kalau kita ingin menghitung, maka count if. Hitung jika. Gitu ya. Jadi perintahnya nih, hitung jika sel H3, H3 itu ini, H3 sampai H22, jadi nilai huruf ini 4, itu A. Hitung kalau ada huruf A di sini, ada nggak? Ternyata nggak ada, maka dia komputer akan memberitahu 0, nggak ada, A-nya. Dan ini sama, jadi tinggal di copy ke bawah, tinggal mengganti ininya aja. Coba dicoba ya, di komputer masing-masing. Karena ini pendek ya, perintahnya pendek, bisa dicoba sekarang. Jadi sama dengan count if, perintahnya itu ya, sama dengan count if, kurung buka, di kuncinya nanti belakangan boleh, H3. H3 itu posisi di ini ya, di nilai hurufnya, nilai huruf siswa pertama, H3. Kemudian
sampai itu titik 2 sampai H22. Yang terakhir nih H22 di sel H22, koma A dalam tanda kutip. Jadi ini kalau dibahasakan, hitung jika di kolom ini, kolom dari H3 sampai H22 ini ada tulisan A-nya. Gitu. Nanti dia akan menghitung di sini. Nah, ini perintahnya di copy ke bawah. Ini di copy ke bawah. Oke, sama semua kan? Sekarang kita klik di B, tinggal kita ganti A-nya menjadi B. Ya. Jadi untuk B, ini B ya. Ini perintahnya kita ganti menjadi B. Jangan A, kalau A nanti kosong lagi. B. Enter. Nah, sudah muncul. Ini tinggal kita ganti C. Jangan begitu ya, tidak usah ditulis satu-satu perintahnya. Dan ini kita ganti D. Dan yang terakhir kita ganti E. Jadi A0, E juga 0. Ini benar-benar kurvanya normal nih. Jadi kita lihat nih, yang dapat D3, yang dapat C13, yang dapat B4. Jadi kalau digambar dengan kurva itu 3 di kiri, terus kemudian di tengah itu ada 13, lalu di kanan ada 4. Itu normal. Kurvanya normal. Karena kita menggunakan pendekatan kriteria normal. Ya, maka hasilnya normal. Ya. Nah, sekarang kita hitung yang PAK yang sama caranya. Sama ya. Ini di sini hitung jika H3, karena ini yang mau dihitung ini ya, kolom I, maka hanya kita ganti I. Hanya kita ganti I. I3 sampai I22 ya. I22 sama dengan A. Enter. 0 ya. Jadi yang dapat tangga ada. Ya. Sama seperti tadi, ini tinggal kita copy ke bawah. Sudah belum? Jadi perintah seperti ini nggak usah dibuat sambil mikir, nggak usah. Kalau memang pernah ngitung, tinggal kita copy aja dari situ, kita pindah ke sel di sini, lalu kita sesuaikan aja perintahnya. Yang tadi H ya, karena di sini yang dihitung H, pan. Ya. Sekarang kita kan ngitung pak, maka kita geser ke I. Maka tinggal kita ganti aja, I3 sampai I22. Oke. Dan kalau sudah ini kita copy ke bawah, ya. Caranya sama. Yang kedua ini kan A minus ya. Tinggal kita ganti aja di sini, tambahin minus. Enter. 02. Ini B plus. Kita ganti A dengan B plus. Enter. Tidak ada juga. Kemudian ini B. Kita ganti A dengan B. Enter. Ada 7. Nah, coba perhatikan. Begitu kita gunakan PAK, yang dapat B naik dari 4 menjadi 7. Dan ini kita ganti apa nih? B minus. Ada nggak yang dapat B minus? Ada 7 juga. Kemudian ini adalah C plus. Kemudian ini C. Tidak ada. Ini D. Kemudian E nggak ada. Masih kurang satu ya, ditambahkan satu di sini.
Oke, ini tinggal kita copy dari sini ya. Nah, di sini kita ganti E. Tidak ada juga. Ya. Oke, sudah selesai menghitung frekuensinya ya. Sudah selesai. Ini adalah jumlah dari Q ya, kan ini mestinya Q. Kalau ini jumlah P ada Q 9 sampai Q. Aduh. Kalau mau hitung gini aja pakai auto sum ini ya, ini lebih cepat. Auto sum, klik, dia udah muncul sendiri bidang yang mau di jumlah, enter aja, udah ketemu 19. Berarti ada satu orang yang hilang ini. Harusnya 20 ya, harusnya 20. Mana ini? Pas ya, 4, 14. Ada satu yang terhitung. Kita cek ya, kita cek A minus B plus B minus plus C D E. Oh ini tadi belum sampai ke bawah nih. Kopinya harus kopi lagi ke bawah. Oke, nah sekarang udah 20. Jadi kalau ada ini auto sum ini untuk ngecek ya sudah benar belum. Jadi harus sama nih, dihitung jadi jumlah mahasiswa atau siswanya harus sama, baik itu dihitung dengan apa namanya norma maupun dengan kriteria harus sama. Nah ini kan tadi ngitung ya, ternyata setelah kita cek satu-satu, kok salah ya di mana? Jadi dengan Excel itu begini caranya ya, jangan begitu hasilnya, waduh, kok ini kenapa ya? Jangan pusing, udah dicek aja, mundur ya, cek ke belakang, langkah sebelumnya seperti apa, nanti akan ketemu di mana masalahnya, di mana masalah yang sebenarnya kok ininya nggak sama. Ya. Jadi barusan saya beri contoh, kenapa ini 20 di sini jadi 19? Ternyata ada satu mahasiswa yang tadi belum dihitung ya dengan PAK itu. Jadi kopinya tadi berhenti di Suryo ya. Jadi Susan belum dihitung tadi. Nah begitu udah dihitung ya udah menjadi sama. Kalau udah sama ya udah selesai. Oke, sampai di situ kita akan satu lagi membuat kurva ya. Kemarin sudah kan membuat kurva. Kita akan membuat kurva dari hasil dengan PAN dan dengan hasil dengan PAK IK. Ya. Jadi caranya ini dua kolom ini aja kita blok ya. Kemudian nanti atau kita copy ke kolom yang lain ya. Sorry. Kita copy ke sini. Kemudian ini kita copy. Nah, kalau ini mengcopy satu sel yang berisi rumus, itu nanti ngopinya pakai values ini ya. Jadi yang values bukan paste ada rumusnya atau paste semuanya, tapi hanya angkanya aja yang kita copy ya. Values.
values hasilnya aja. Oke. Nah, di sini udah muncul nih. Ini kalau diklik yang keluar 0, nggak ada rumusnya. Beda kan kalau di sini di kolom Q itu kalau diklik di sini yang keluar rumus. Ngerti ya bedanya? Itu copy values namanya, yang kita copy angkanya ini. Nah, setelah dapat ini kan samanya kita dekatkan aja. Lalu kita blok ini. Karena ini diberi judul ya, nilai karena grafik itu minta judul. Akan lebih enak judulnya dikasih di depan. Ini mahasiswa atau jumlah siswa yang dapat nilai itu. Ya mahasiswa aja deh. Kalau udah ada judul, kemudian kita blok dua kolom ini di sini. Kemudian kita klik insert, ya masih ingat kemarin ya, insert. Kemudian kita pilih karena ini kita akan membuat grafik ini garis saja ya, pakai garis-garis. Klik aja salah satu, udah ketemu nih. Jadi ini yang dari tadi sudah saya katakan, ini adalah contoh grafik yang mendekati normal. Mendekati normal. Karena antara titik 0 dan ke kanan ke kiri itu kan hampir sama nih jumlahnya. Hampir sama. Kemudian dapat A nggak ada, B, kemudian C-nya paling banyak, kemudian D. E nggak ada. Oke, ini grafik yang kita olah dari nilai ini ya. Nilai diubah jadi dihitung, kemudian dengan proporsi diubah jadi huruf, hurufnya kita hitung ketemu, baru muncul grafik. Ini yang pertama ya. Ini misalnya diberi judul, judulnya bisa diklik di sini, judul grafik nilai bahasa Inggris semester 1 tahun 2020. Oke. Nah ini nanti di apa? Ini sebagai kalau dalam teori assessment ini namanya kita sudah melakukan assessment for learning. Jadi assessment itu ada 3 ya, assessment of learning. Kalau kita mengolah nilai, kemudian nilai itu kita store ke wali kelas atau ke portal, itu namanya assessment of learning. Tapi kalau itu nilai kemudian kita olah, lalu kita mendapatkan grafik seperti ini, dan grafik ini nanti kita sampaikan di dalam rapat, atau kita sampaikan ke murid-murid atau mahasiswa, itu sudah kita melakukan assessment for learning. Nah, kalau dari assessment for learning itu kemudian kita mengubah cara mengajar, kita melakukan action research, itu lalu sudah masuk assessment as learning. Ya, jadi ada 3 ya, of learning, for learning, as learning. Jadi untuk bisa meningkat dari assessment of learning ke assessment for learning atau as learning, itu minimal harus ada grafik, minimal. Oke. Baik, sekarang kita akan ini supaya tidak nabrak-nabrak di sini, grafiknya kita pindah ke sheet berikutnya ya. Diklik plus itu nanti akan muncul kosong di situ. Kita kembali ke sheet 1, grafiknya diklik, kemudian Ctrl X, kita masuk sheet 2, dan itu Ctrl V. Nah, jadi grafiknya udah ada di lembar kedua ya, lembar kedua. Jadi tidak nabrak-nabrak. Jadi ini kita rename, ke kanan ya, rename. Kita beri nama nilai. Nilai. Kemudian yang sheetnya ini, sheet 2, kita klik kanan, rename, grafik. Kita beri halaman grafik. Jadi halaman untuk menyimpan grafik. Baik, sekarang dengan cara yang sama, kita akan mengubah nilai PAK, nilai huruf PAK ini menjadi grafik. Caranya sama, ya kita copy aja ini semua nilainya. Copy, taruh di sini.
supaya dekat ya. Kemudian kita copy juga nilai frekuensinya untuk kemunculannya, kita copy, Ctrl C, kemudian ke sini kita paste value ya, paste value ini yang pertama. Oke. Jangan lupa diberi heading di sini nilai, kemudian jumlah mahasiswanya berapa, mahasiswanya. Kemudian untuk mengubah ini menjadi grafik, tinggal di blok aja, di blok. Oke, sudah. Kemudian kita klik insert. Nah, kita akan buat grafik garis ya. Nah, berbeda kan? Nah, kurvanya berbeda. Ini kurva yang sudah, ini kita pindah dulu ya. Kita pindah. Ke halaman kedua ya. Oke. Nah, dengan apa pendekatan yang berbeda, ini kita beri nama yang sama ya. Nah, mungkin nanti ada yang nanya, loh, itu nilai mentahnya sama, ya kan? Nilai mentahnya sama, diolah dengan cara yang sama, hanya berbeda pendekatan. Yang ini menggunakan apa tadi? Ini tadi pendekatannya apa? PAN ya, normal. Ini nggak ada hubungannya dengan politik ya. Penilaian dengan acuan norma, ingat-ingat singkatannya ya. Penilaian dengan acuan norma. P-nya penilaian, hanya acuan, N-nya norma. Nggak ada hubungannya dengan politik atau partai ya. Nanti apa itu. Ini ada di buku-buku apa? Statistik ya. Statistik pendidikan. Ini penilaian dengan acuan kriteria DAK. Nah, kita lihat grafiknya berbeda. Ya, berbeda. Kenapa berbeda? Ya, karena jumlah yang ada di sumbu Y ini 9. Lalu di sini hanya 5. Ya, ini hanya 5. Di sumbu X-nya ini sampai 14 orang, ini 8 orang. Jadi perbedaan ini bagian dari tadi ya, assessment for learning. Ya, assessment for. Jadi guru atau dosen belajar, ternyata nilai itu bisa berubah kalau pendekatannya berubah atau approach-nya berubah. Approach itu sangat penting, makanya ini dalam kuliah hari ini saya menyampaikan satu contoh pendekatan yang akan membedakan hasil akhir ya, pembelajaran yang kita peroleh dari mengajar itu ternyata begini ya. Nah, sekarang sekolah sudah mulai menggunakan nilai dengan standar ini ya, 5 atau standar 9 atau 10 ya, dengan huruf ya, A, B, C, D, E seperti di perguruan tinggi. Bahkan ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan sistem kredit semester ya, SKS seperti di perguruan tinggi. Artinya nanti dalam hal assessment penilaian tidak akan jauh beda antara sekolah dan perguruan tinggi. Sehingga prinsip tentang assessment tadi harus benar-benar dikuasai. Karena meskipun kita bisa mengolah sampai bikin grafik kayak begini, tapi kalau kita nggak bisa menjelaskan ini artinya apa, dari mana diperoleh, ya percuma. Karena ini ada teorinya. Jadi bisa sampai bikin kurva kayak gini atau ini itu ada teorinya. Sehingga ketika kita mengolah nilai atau data, apakah penelitian atau nilai, kemudian menjadi kurva, ya, itu kita harus bisa menjelaskan apa ini maksudnya. Ya.
Jadi jangan hanya ya sudah Pak, kan kurvanya udah ketemu ya sudah. Enggak, nanti di tugas akhir ya. Tugas akhir itu harus ada penjelasan. Ada penjelasan. Oke, ada penjelasan kenapa kurvanya beda. Padahal bahan bakunya sama. Tapi kenapa hasil akhirnya beda? Ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri kuliah pagi hari ini. Baik, kalau tidak ada saya ingin menunjukkan. Iya, silakan. Untuk rekamannya itu nanti di-upload. Iya. Di-upload tidak Pak? Iya, nanti saya share. Jadi saya akan share 2 file ya. Kalau di YouTube ini rekamannya nanti di YouTube. Sementara yang Excel tadi hasil perhitungan tadi nanti saya share di grup aja yang di WA grup. Itu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas SPSS ya. SPSS sudah ini belum? Sudah install belum? SPSS-nya? Sudah Pak. Sudah ya. Yaudah, minggu depan kita akan mulai ke sana. Nanti kita akan bicarakan, diskusikan bagaimana cara menggunakan SPSS untuk mengolah hasil penelitian yang terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Baik, saya kira begitu untuk bagian ini. Thank you for listening to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. See you, goodbye. Terima kasih, Pak. Oke. Waalaikumsalam. I'm leaving.